apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Pada saat ini sebuah kitab suci iblis surgawi tiba-tiba muncul di tangan Xiaoyan. Kitab itu adalah hadiah dari Chongqing dan berisi banyak sekali teknik formasi terlarang. Tapi Xiaoyan belum pernah menggunakannya sebelumnya. Jadi dia tidak tahu betapa kuatnya batasan di dalamnya. Jadi Xiaoyan hanya bisa berharap bahwa lelaki tua itu memiliki sedikit hati nurani. Kemudian Xiaoyan membuka kitab suci iblis surgawi itu dan halaman-halamannya di dalam terus berkelebat. Anehnya, kitab itu tidak membiarkan Xiaoyan memilih halaman kitab, tetapi seolah-olah menentukan sendiri teknik terlarang seperti apa yang dibutuhkan untuk menghadapi situasi saat ini. Saat halaman-halamannya dibalik, selembar kertas merah berkilauan dengan cahaya menyilaukan tiba-tiba terbang keluar, berputar dan akhirnya menyatu di hadapan Xiaoyan. Kemudian sebuah formasi misterius yang luar biasa segera terbentuk. Tapi Xiaoyan tidak menyadari gradasi teknik terlarang tersebut karena keberadaan Goyan. Teknik yang dia gunakan tampaknya tidak memiliki peringkat, namun dapat menangani sebagian besar situasi. Sejujurnya, Xiaoyan tidak memiliki harapan tinggi untuk kitab iblis surgawi ini, tetapi mengingat situasi saat ini, sangat cocok untuk menguji kekuatannya. Jadi Xiaoyan menggunakannya. Teknik cermin guntur pemusnahan kejahatan. Xiaoyan menggumamkan serangkaian karakter saat mereka muncul di depan matanya. Sekarang dia hanya perlu memasukkan kekuatan jiwanya untuk mengaktifkannya. Seketika, kekuatan jiwa Xiaoyan melonjak. Tapi untuk mengaktifkan formasi ini juga menghabiskan lebih banyak kekuatan jiwa daripada menggunakan jiwa kekosongannya untuk bepergian. Bunuh 1000 pisau. Formasi ini berasal dari klan Ximing. Goyan mengenali formasi terlarang ini berseru takjub. Formasi ini dapat memanfaatkan guntur 9 langit, mengumpulkan yin dan yang, dan memiliki daya mematikan yang absolut terhadap semua roh jahat dan iblis. Ini adalah formasi yang sempurna untuk membunuh binatang buas ini. Lalu, mengapa Anda sebelumnya tidak mengaturnya? Setelah mengetahui hal ini, tanya Xiaoyan tiba-tiba. Ingatan saya buruk. Iya. Saya bahkan tidak tahu formasi apa yang saya kenal. Kecuali Anda membantu saya mendapatkan kembali tubuh fisik saya, maka Tuan Anjing ini bisa memanggil angin dan hujan. Hanya dengan lambaian tangan saya, dan semua batasan akan mudah dipatahkan. Mendengar itu, Xiaoyan semakin penasaran dengan Goyan. Apa yang telah dialaminya? Apakah ia benar-benar terpotong-potong setelah dikalahkan oleh Sun Shang? Atau ada alasan lain seperti amnesia? Setelah tertegun sejenak, Xiaoyan memusatkan perhatiannya pada formasi itu. Kemudian sebuah heksagram guntur ganda terbentuk. Heksagram sebagian dalam berkilauan dengan cahaya kemasan yang cemerlang, sementara heksagram bagian luar melengkung dengan warna ungu yang menyeramkan dan berdenyut. Bahkan formasi itu juga memancarkan kekuatan yang dahsyat. Saat Xiaoyan terus memasukkan kekuatan jiwanya, guntur itu mendesis. Tapi ini bukan guntur biasa, melainkan kekuatan sebuah batasan yang memanifestasi dalam bentuk guntur dan mulai berkelap-kelip tanpa henti. Pada saat yang sama, sinar api dari guntur 2 warna menyambar ranting dan tanaman merambat mati yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Seketika menciptakan hamparan ruang yang luas. Namun, penyusutan terus berlanjut dan seluruh ruang dipenuhi ranting dan tanaman merambat mati, seperti sangkar yang perlahan-lahan menjebak Xiaoyan. Segera Xiaoyan mencoba menggunakan hati api untuk memadatkan teratai murka Buddha biasa. Dan saat teratai yang dilemparkan melonjak tertiup angin dan meledak, mengubah sekelilingnya menjadi lautan api. Tapi anehnya, ranting dan tanaman merambat yang mati ini tetap tidak terpengaruh. Hanya petir penahan yang berasal dari cermin guntur Tiayi, teknik terlarang pembasmi kejahatan, yang dapat melepaskan kekuatan penghancurannya. Namun Tian Lolan juga merasakan ada yang tidak beres dan melontarkan tanaman merambatnya yang tajam seperti duri ke arah Xiaoyan.
mencoba mengganggunya. Namun kecepatan Xiuyan begitu tinggi sehingga tak satu pun dari mereka yang bisa mengenainya. Jadi dia hanya menambah kecepatan sehingga Xiuyan tidak bisa menghindari dan terkena duri tersebut, yang menyebabkan rasa sakit yang tajam di antara kedua alis Xiuyan. Meskipun tubuhnya tampak utuh, tapi serangan itu telah menargetkan jiwa di lautan kesadarannya. Meskipun situasinya mungkin tampak seperti konfrontasi, kenyataannya ini adalah pertemuan pertama Xiuyan dengan makhluk dengan kekuatan jiwa yang begitu dahsyat. Dan ini sangat berbeda dari pertempuran dengan Tianlolan sebelumnya. Lagi pula, dalam sebuah pertarungan jiwa, jika dikalahkan maka jiwanya akan musnah, membuatnya tak sadarkan diri dan menjadi boneka tak bernyawa. Jadi ini juga dianggap kematian. Hanya saja tubuhnya tetap hidup, sementara jiwanya mati. Oleh karena itu, Xiuyan terus mengaktifkan teknik terlarang pembantaian kejahatan awan guntur Tiayi, pemusnahan kejahatan. Sehingga dua sinar susunan bintang 6 terus berputar semakin cepat. Dan kilat dari formasi terlarang terus menyebar ke segala arah. Kemudian, di bawah suara teredam, ranting-ranting dan sulur-sulur mati yang menggulung hancur berkeping-keping. Segera tatapan mata Xiuyan mulai mencari kelemahan domain jiwa Tianlolan. Karena pasti ada inti formasi domain di sini. Jika dia bisa menemukannya, dia bisa menghancurkannya. Pada saat ini ledakan terus menyebar dan kekuatan jiwa Xiuyan yang tenang mengunci tempat ini. Pada saat yang sama, cermin guntur Tiayi pemusnahan kejahatan menyebabkan domain jiwa Shen Luo milik Tianlolan melemah. Bahkan kecepatan kontraksinya melambat secara signifikan. Sehingga Xiuyan terus mengamati setiap titik dengan seksama. Yakin jika ia meledakkan setiap titik, ia pasti akan menemukan kelemahannya. Benar saja, setelah kebuntuan singkat, Tianlolan tidak mampu menahan Xiuyan. Dan tibalah saatnya bagi Xiuyan untuk melepaskan diri. Kelemahan itu masih ada di sana. Sambil mencibir, Xiuyan segera mengendalikan cermin guntur Tiayi pemusnahan kejahatan. Melepaskan kekuatan penuhnya pada kelemahan yang telah ia identifikasi. Dengan ledakan keras, cabang dan tanah merambat layu yang tak terhitung jumlahnya meledak. Dalam sekejap, kegelapan lenyap dan Xiuyan segera melarikan diri dari domain jiwa Shen Luo. Pada saat ini, Tianlolan menyemburkan darah hijau, seperti yang telah diprediksi Xiuyan. Dia akan mengalami serangan balik yang hebat. Dan Tianlolan juga segera mundur. Jelas-jelas menyerah. Kemudian sebuah celah spesial muncul di belakangnya dan ia pun menghilang. Melihat pemandangan itu, Xiuyan merutkan kening. Ini adalah kesempatan emas untuk menghabisinya. Jika seiring waktu, jika celah itu tumbuh lebih kuat, ia pasti akan menjadi musuh yang tangguh. Bahkan untuknya dan bahkan dunia sensi. Memotong rumput liar hingga ke akar-akarnya sangatlah penting. Jadi Xiuyan segera mengaktifkan jiwa gua kekosongan untuk merasakan fluktuasi spesial dari hilangnya celah itu. Dan Xiuyan segera merasakan hal ini dan bahkan dengan mengorbankan kekuatan jiwanya menggunakan jiwa gua kekosongan untuk melewati celah tersebut. Di suatu tempat di dunia gunung dan lautan, Tianlolan berada dalam kondisi kacau balau dan terus memuntahkan beberapa suap darah hijau. Sialan, penguasa kekosongan terkutuk itu. Gara-gara dia, reinkarnasi yang mulia telah berkembang dan menjebak saya dalam situasi yang akan menghancurkan saya. Tianlolan dipenuhi dengan penyesalan yang mendalam, tapi sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Tepat ketika Tianlolan merasa dirinya aman untuk sementara waktu, sebuah suara mengerikan tiba-tiba terngiang di telinganya. Jelas Xiuyan telah mengunci lokasinya melalui celah tempat ia melarikan diri dan mengejarnya dengan jiwa gua kekosongannya yang membuat Tianlolan ketakutan karena dia tidak pernah menyangka bahwa Xiuyan akan menyusulnya. Jadi dia langsung mencoba melarikan diri, namun kali ini Xiuyan tidak memberinya kesempatan lagi.
Dengan kilatan guntur ekstrim, Xiaoyan langsung muncul di atas kepala Tian Lolan, mengangkat tinggi-tinggi penguasa misterius 8 doselet dan menebasnya dengan ganas. Tuar! Dengan ledakan keras, ranting-ranting mati di tubuh Tian Lolan roboh dan bunga itu beramburan menjadi kelopak yang menyebabkan wujud asli Tian Lolan muncul. Roh pohon yang tingginya kurang dari setengah manusia. Yang mulia, ampuni nyawa saya dan saya akan mengikuti Anda untuk melawan Taisu bersama. Bahkan saya bisa membuat seluruh klan mata iblis Shenluo mengikuti Anda. Tian Lolan tahu situasinya sudah tidak ada harapan. Hanya dengan memohon belas kasihan ia bisa memiliki secerca harapan. Dunia sensi saya memang membutuhkan bala bantuan, tapi orang seperti Anda tidak layak mendapatkannya. Saat kata-kata Xuan terucap, dia tiba-tiba meletakkan kakinya dan nyala api 3 warna menyembur dari sekelilingnya dan langsung membakar tubuh Tian Lolan dengan ganas. Kemudian Xuan juga mengeluarkan panci penekan jiwa. Tepat ketika tubuh Tian Lolan musnah terbakar, jiwanya berusaha melarikan diri. Namun saat jiwanya bergerak, dia langsung bersedot ke dalam panci tersebut. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.